楽しませてく。モーションを見るか。こいつの残り HP がわからねえ。Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Dan pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah anime yang cukup seru berjudul Shangri-La Frontier, yang merupakan anime bergenre game, aksi, petualangan, komedi, dan anuan. So, tanpa ada sinopsis lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita akan memperlihatkan seorang pria bertopeng dengan kostum sempak telah berhasil mengalahkan seekor naga dan menyelamatkan sang putri. Sang putri lalu berterima kasih kepada pria tersebut, dan pria itu pun membalas dengan melakukan sesuatu, yaitu setelah itu dia lalu melepaskan alat VR-nya. Dan yap, tadi itu merupakan dunia game yang sedang dimainkan oleh remaja bernama Rokuro Hisotome, di mana si Rokuro ini adalah seorang pelajar SMA yang sangatlah suka untuk bermain dan menematkan game-game ampas yang tingkat kesulitannya itu berada di luar akal sehat. Setelah menyelesaikan game tadi, Rokuro kemudian pergi ke sekolah. Dan di sekolah kita akan diperkenalkan lagi dengan seorang gadis bernama Rei Saiga, yang terlihat kalau dia ini menyukai Rokuro, namun sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Rei ini juga merupakan seorang pemain game yang cukup handal, namun bakatnya tidak dia tunjukkan kepada teman-temannya, terlebih kepada Rokuro. Setelah pulang sekolah, Rei mampir di toko game dan menjumpai pemilik toko bernama Mana. Mana yang tahu kalau Rei ini sedang mencari Rokuro. Dia pun mengatakan kalau Rokuro sedang berusaha menyelesaikan game ampas lagi dan akan datang sedikit lagi. Lalu benar saja, tak lama setelah itu Rokuro pun datang untuk menemui Mana. Dan mereka berdua pun membahas game ampas yang baru saja Rokuro selesaikan di awal cerita. Dan alasan Rokuro menghajar si putri karena sangat menyusahkannya selama dia bermain game itu. Dan si putri ternyata adalah seorang NPC beban. Mana lalu menyarankan Rokuro untuk sesekali mencoba game normal daripada game-game ampas yang sulit. Dan game yang disarankan adalah game top global, yakni game SLV alias Shangri-La Frontier. Gitulah guys. Rokuro yang lumayan tertarik pun akhirnya setuju untuk membeli game tersebut untuk dia mainkan. Setelah itu Mana juga memberikan kode kepada Rei agar memainkan game tersebut juga, supaya nantinya mereka bisa PDKT lewat jalur game virtual. Sehabis itu Rokuro segera kembali ke rumahnya dan mulai untuk mencari informasi dan langsung saja bermain game barunya itu. Saat sudah masuk ke dalam gamenya, Rokuro langsung dibuat kagum oleh fitur yang tidak pernah dia dapatkan di game-game ampas biasanya. Kemudian karena ingin memiliki karakter game yang ikonik, Rokuro lalu memberi karakter berkepala burung dengan menggunakan celana pendek. Selain itu juga karakter yang dibuat oleh Rokuro sepenuhnya tidak mengandalkan armor, alias hanya berfokus pada skill kelincahan serta serangannya saja. Rokuro juga menamai karakternya seperti karakternya pada game-game sebelumnya, yakni Shunraku. Dan agar tidak bingung, maka mulai sekarang kita akan memanggil Rokuro dengan nama Shunraku saja, biar gampang guys. Setelah memasuki game, Shunraku lalu mulai bergerak dan merasa sangatlah terpukau dan puas dengan dunia game SLV ini.
Tak pakai lama Sunraku langsung saja bergerak menuju kota terdekat, akan tetapi dia langsung diserang oleh seekor goblin. Dan pertarungan perdananya pun dilakukan. Setelah mengalahkan si goblin, Sunraku mendapat kenaikan level serta item yang dijatuhkan oleh si goblin. Akan tetapi secara mendadak, dia juga diserang oleh seekor kelinci yang cukup OP. Kelinci itu adalah kelinci Vorpal dengan menggunakan senjata. Namun tentunya dapat diatasi oleh Sunraku, walaupun cukup kesusahan. Setelah itu Sunraku mendapatkan skill menangkis serangan menggunakan senjata, serta senjata dari kelinci Vorpal juga. Dan Sunraku pun kembali melanjutkan perjalanan sembari menghabisi beberapa monster untuk menaikkan level dan skillnya. Setelah berjalan cukup jauh, Sunraku lalu dihadapkan dengan bos monster ular yang menjaga jembatan menuju kota terdekat, dan pertarungan pun kembali dilakukan. Akan tetapi di sini Sunraku cukup kesulitan karena darahnya yang semakin sedikit. Jika terkena serangan sedikit saja akan langsung KO. Di samping itu, dia juga memiliki keuntungan, yakni kelincahannya serta serangannya yang kuat. Setelah bertarung cukup sengit, Sunraku akhirnya berhasil mengalahkan bos tersebut dan mendapatkan beberapa item. Sayangnya karena racun dari si ular itu, darah dari Sunraku pun perlahan habis dan membuatnya berlari menuju kota terdekat agar bisa mencari tempat spawn di penginapan. Setelah berhasil spawn, Sunraku pun tewas. Di lain tempat terlihatlah Rei yang sudah bermain game selfie juga. Namun terlihatlah sosoknya yang begitu gagah, perkasa, serta memiliki klan yang hebat. Dan entah bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi ya udahlah kita ikuti dulu alur ceritanya ini. Rei di situ juga sedang mencari Sunraku alias Rokuro. Dan nama game dari Rei adalah Pisigo Zero, tapi akan disebut Rei saja, biar mimin ucapnya lebih gampang guys. Kembali kepada Sunraku yang sudah login ulang. Dia lalu pergi untuk membeli beberapa pakaian agar tidak berkeliaran dengan setengah bugi lagi. Setelah itu Sunraku pergi ke lembah di Remas untuk menggali beberapa biji Rei yang akan dibuatkan menjadi sebuah senjata baru. Tentunya setelah mendapatkan cukup biji Rei, Sunraku langsung meminta NPC penjual senjata untuk membuatkannya sebuah belati yang sangat keren. Di lain tempat, terlihatlah Rei yang masih terus mencari keberadaan dari Sunraku di dunia game ini. Kembali kepada Sunraku lagi, yang sedang melawan goblin di malam hari untuk menaikkan levelnya. Yang tentunya saat malam hari, para monster yang muncul juga akan sangat kuat. Sayangnya si goblin ini malah bermain curang dengan memanggil kawanannya. Tanpa diduga saat akan dihajar, semua kawanan goblin itu pun seketika musnah oleh kehadiran sosok monster unik, yakni Lycon si pembunuh malam, yang pastinya langsung membuat Sunraku melongo.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Sayangnya cerita akan Mimin bahas di part selanjutnya. Jika teman-teman suka dengan anime ini, silahkan subrek dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak kalian dengan komen di kolom komentar. Jika kalian suka dan ingin anime ini dilanjutkan, silahkan komen, teman-teman. Oke, bersama Mimin di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Hahaha.